untuk review another. Kita bakalan review yang namanya brush dari Soya Cosmetic ini. Jadi kan banyak dari kalian itu pengen tahu tentang brush ini. Ada beberapa sih yang Cat belum pakai, tapi ada beberapa juga yang Cat udah pakai. Jadi secara keseluruhan harga brush ini memang murah, apalagi dengan tempatnya dan yang warnanya yang cute banget, sesuai banget sama semua cewek pasti suka pink. Ya pasti ada beberapa sih yang gak suka pink sih, tapi ini oke banget, kualitasnya juga oke untuk secara packaging dari luarnya. Nah sekarang kita bakalan ngebahas masalah brushnya masing-masing. Yang pasti yang favorit Cat itu satu, dua, oh my god, itu ini Cat suka banget. Ini yang the best of the bestnya dari yang semua secara keseluruhan dari brushnya. Itu Cat suka banget yang 5 ini. Yang satu yang paling besar itu tapi Cat nggak gunain untuk powder, tapi Cat gunainnya untuk brush karena ini cukup dense. Dan yang kalian tahu Cat suka banget yang modelnya rounded dan model dense ini itu untuk brush. Pokoknya untuk penggunaan blush on, warna pink dibuat pakai untuk di pipi. Itu Cat suka banget sama yang ini. Ini kayak nomor 1 favoritnya Cat dan ini termasuk tergolong yang halus. Nah, habis itu yang next itu Cat suka yang angle brush ini. Jadi pertama untuk creamnya itu kayak oh my god, what the hell. Ini kayak kecil banget, kayak very small. Jadi kayak misalnya untuk perbandingan ini yang paling kecilnya Cat ya brushnya itu, ini lebih kecil lagi dan lebih tipis lagi. Jadi modelnya kayak bener-bener kayak oh kok kelihatan murah ya, tapi ternyata karena saking kecilnya dia itu kayak precise banget buat ngelakuin bronzer sama waktu untuk contour juga bisa. Jadi kayak cukup impress untuk ini, kayak wow ternyata Cat bisa gunain itu untuk blush yang for contouring sama bronzer. Jadi ini oke. Habis itu yang ini, jadi yang foundation blushnya itu ada dua sebenarnya. Satu yang model stickling gini, satu yang model kayak ini. Sebenarnya ini cukup susah kalau misalnya untuk kalian pemula gunain foundation untuk ini, karena blendingnya itu cukup susah ya. Tapi karena dia yang modelnya agak soft dan agak banyak, jadi nggak terlalu dense kalau Cat lihat ini. Jadi kayak navigasinya itu cukup oke, kan nggak sampai yang berulang-ulang kali untuk berblending itu masih bisa. Jadi ini cukup oke juga, tapi kayak masih average gitu. Yang ini favorit Cat. Yang ini yang modelnya blending brush gitu, tapi ini cukup gendut, jadi cukup besar kalau misalnya ini blending brush dan ada contohnya di sini. Jadi ini kayak gendut banget sama pendek banget, tapi cukup oke kalau misalnya Cat pakai tadi untuk outer corner itu bisa ngeluarin warnanya. Biasanya kalau blending brush itu nggak terlalu nangkep warna, cuma karena ini terlalu gendut, lebih gendut dari blending brush yang lainnya, jadi akhirnya kayak bisa lebih dapetin warna yang ada di eyeshadow. Yang terakhir ini favorit Cat, karena kenapa? Ini yang lip brushnya, tapi modelnya itu kayak kecil banget. Jadinya kayak enak banget waktu mengaplikasikan untuk yang outernya itu, jadi buat bikin garis. Ini enak banget dan warnanya cantik banget sih, kayak sebenarnya kayak sekilas tuh kayak orange, tapi sebenarnya ini pink kok. Dan ini cukup ringan, jadi kayak Cat bawa itu untuk klien juga bisa, untuk kemana-mana juga oke. Nah untuk yang sisanya yang masih oke punya itu 1, 2, 3, 4. Ini untuk alis. Jadi ini Cat sukanya pakai untuk eyebrow. Ini di skip dulu karena ini kayak average dan kayak standar sih. Terus habis itu yang ini sebenarnya kayak ambigu pemakaiannya karena agak gendut for eyeshadow, juga nggak terlalu dense untuk eyeshadow. Jadi kayak agak bingung sih sebenarnya untuk pakai ini. Tapi kalau misalnya yang angle kayak gini, itu Cat gunain ini untuk tadi kontur hidung. Apalagi kalau misalnya kalian ingin yang modelnya garis yang bener-bener full, itu kalian mungkin bisa pakai itu dulu baru di blend sama angle brush yang tadi. Sama yang ini, yang sebenarnya Cat nggak terlalu suka sih, cuman kayak modelnya yang paling oke buat ngebelin warna dan masih bisa untuk nambahin warna itu yang model kayak gini. Karena ini yang model sintetis gitu ya, jadi untuk eyeshadow nggak gampang buat bikin eyeshadow itu bisa warnanya bisa pop, dan dengan brush yang itu cukup bisa ngambil warna-warna yang Cat ingin, jadi bisa sesuai ekspektasi. Untuk yang sisanya ini agak nggak terlalu pakai, apalagi yang stippling brush, stippling brush
Yang stippling brush ini sebenarnya enak kalau misalnya digunain untuk ngeblend secara keseluruhan. Jangan digunain buat pemakaian foundation. Tetapi untuk stippling brush ini termasuk yang sangat painful kalau misalnya buat kulit. Yang angle brush tadi juga cukup painful, tapi masih lebih painfulan yang stippling itu. Jadi kayak sakit banget kalau misalnya di kulit gitu ya. Nah, yang next 2 ini kan bener-bener belum pernah pakai sih dan nggak bisa pakai. Yang ini terlalu panjang untuk lower lash line, jadi kan pakai yang panjang ini. Itu jadinya untuk yang gambar bawah. Tapi ini kayak terlalu besar dan terlalu tebal, jadinya kayak nggak bisa pakai. Kalau yang ini terlalu kecil untuk penggunaan eyeshadow dan terlalu tebal untuk penggunaan eyeliner. Kalau brush itu dulu sih reviewnya Cat. Kalau misalnya kalian ingin ada pertanyaan lain, mungkin kalian bisa komen di bawah. Jadi kalau misalnya kalian tanya sekilas, cukup worth it sih sebenarnya. Nanti bakalan Cat cantumin harganya di bawah. Tapi ya itu tadi, ada beberapa brush yang Cat udah bener-bener untuk nyobain, mau nyoba, tapi kayak nggak terlalu bisa pakai. Tapi sebagian besar masih bisa kepakai dan cukup oke untuk misalnya kalian yang pemula. Kalau misalnya kalian profesional atau yang udah biasa koleksi brush yang lain, kan nggak terlalu saranin sih. Kan lebih nyaranin ini untuk pemula yang lagi cari-cari brush yang bagus dan cukup worth the price. Nah, ini bisa jadi salah satu alternatif kalian buat brushnya. Jadi segitu aja reviewnya Cat untuk brushnya dari Soya Cosmetics. See you later and bye bye. Love you. Mwah. Mwah.